Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Silviana, mahasiswa Universitas Lingga Buana dengan NIM 02200037. Video ini dibuat untuk tugas presentasi mandiri saya, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan. Pemaparan tentang teknik-teknik pelaksanaan disiplin kerja. Teknik yang pertama, teknik pertimbangan sedini mungkin. Teknik ini biasanya diawali karena pelatihan yang kurang sempurna atau tidak ada pelatihan sama sekali, tingkah laku yang tidak pantas, kebiasaan kerja yang kurang baik, atau kesalahan lain dari bawahan. Contoh kasus misalnya karyawan baru, terutama mereka yang dipekerjakan secara tetap untuk pertama kali, harus selekas mungkin dibimbing untuk berperilaku secara tepat dalam pekerjaannya untuk kebiasaan di masa depan. Teknik yang kedua, teknik disiplin pencegahan yang efektif. Teknik yang biasa digunakan manajer yang efektif dalam bidang pencegahan ini. Dengan mengadakan hubungan kerja yang erat dengan setiap bawahan, manajer dapat memberikan pujian tentang pekerjaan yang dilaksanakan dengan bersama. Contoh kasusnya, misalnya bila seorang manajer minta bantuan dari bawahan untuk memecahkan suatu masalah dengan memakai saran-saran mereka dan melibatkan mereka dalam rencana-rencana yang diperlukan untuk memecahkan masalah itu. Para bawahan itu ikut menjadi pemilik strategi dan akan bekerja 2 kali lebih keras agar pekerja mereka berhasil. Inilah pelatihan disiplin yang konstruktif. Teknik yang ketiga, teknik disiplin dengan mendisiplinkan diri. Teknik disiplin yang paling penting dipelajari oleh setiap manajer adalah teknik mendisiplinkan diri, di mana manajer harus bisa disiplin untuk dirinya sendiri agar sebagai contoh yang baik bagi bawahannya. Contoh kasus, seorang atasan mengendalikan reaksi mereka terhadap keadaan yang tidak mereka senangi, dan usaha seseorang untuk mengatasi ketidaksenangan itu agar tetap profesional dalam bekerja. Teknik yang keempat, teknik disiplin inventory penyelia. Teknik ini memberikan pengetahuan pada seorang manajer tentang kesadaran dan pemahaman manajer atau penyelia lain tentang bidang-bidang kritis dalam disiplin sehingga dapat memberikan latihan tambahan dan penyuluhan di tempat kerja pada bawahannya. Contoh kasusnya, di pabrik yang saya tempati sekarang di PT Glostar Indonesia, diadakan briefing setiap hari Senin untuk memberikan informasi serta penyuluhan untuk inventory penyelia dalam disiplin kerja dan kewajiban terhadap perusahaan. Teknik yang kelima, teknik disiplin menegur pegawai. Teknik yang dilakukan manajer yang menegur bawahannya yang melakukan sebuah kesalahan atau melanggar kedisiplinan, sementara bawahannya tersebut masih ada hubungan keluarga dengan pemimpin atau direktur dalam perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan agar ia mau berdisiplin dan menghindari tindakan tidak berdisiplin yang dilakukan karyawan lain. Contoh kasusnya, seorang atasan menegur bawahan dan sekaligus adik ipar dari bosnya di tempat kerja untuk mendisiplinkan agar tidak membedakan hak karyawan. Teknik yang keenam, teknik disiplin menimbulkan kesadaran diri. Teknik ini biasanya berupa suatu teguran lunak dapat diberikan secara halus melalui pertanyaan tertentu. Pada pegawai yang menjawabnya merupakan suatu teguran otomatis bagi dirinya sendiri. Contoh kasusnya, beberapa kali sabuk pengaman harus diperiksa kembali, dan ini akan memaksa bawahan Anda memberikan jawaban yang menggantung pendapat. Pertanyaan semacam ini menjindir secara halus untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap tindakannya dan sekaligus memberikan pendapat kepada bawahan mengenai maksud pertanyaan tersebut. Teknik yang ketujuh, teknik sandwich. Disebut sebagai teknik penyampaian kritikan kepada orang dengan rasa sensitif
tinggi, bertujuan agar orang yang menerima kritik tanpa merasa tersakiti dan justru merasa senang dengan pendapat pengkritik. Contoh kasusnya, seorang pengawas menegur bawahan dengan cara berbicara yang sopan dan tidak membentak. Karyawan menerima kritik sebagai saran dan tidak merasa dikritik sama sekali. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata dan materi yang dipaparkan, serta video ini tidak ada unsur menjelekkan suatu perusahaan atau perseorangan, karena di sini contoh kasus yang diambil dari suatu kejadian yang saya lihat di tempat saya bekerja, yaitu di PT Gloster Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.